Kan tidak. Jadi jangan kita masuk hati terhadap dunia ini. Nah, kita terkait dengan kerja, mana Pak Jun, silakan Pak Jun. Etos kerja ini adalah bentuk rasa tanggung jawab seorang pekerja. Dan etos kerja dalam Islam tentunya adalah etos kerja yang berlandaskan Al-Quran serta contoh dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu, bagi kita sebagai umat Islam, bekerja itu bukan semata-mata untuk dunia. Lanjut Pak Jun slide berikutnya. Bukan semata-mata untuk dunia. Terus klik, tolong diklik. Terus maaf, saya menyuruh Pak Jun. Yang pertama, bekerja itu adalah ibadah. Jangan lupa, bagian dari ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan lupa niatkan yang ikhlas, tujuannya mencari ridho Allah, dan garis amalnya ketika bekerja itu kita harus senantiasa memperhatikan aturan Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan melanggar aturan. Bekerja sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidikan, semuanya adalah harus niatnya ibadah. Ibadah itu kan bukan hanya sholat, saum saja. Bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Bapak-bapak mencari nafkah, ibu-ibu mencari nafkah, itu bagian dari ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja juga amanah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia sampai di akhirat. I'malu fasayarallahu wa rasuluhu amalakum wal mu'minun. Bekerjalah kalian karena Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat hasil kerja kalian. Jadi kita amanah bekerja ini bukan hanya pertanggungjawaban yang bersifat akuntabilitas. Kalau akuntabilitas itu kan tanggung jawab formal. Korektor di akhir jabatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Itu akuntabilitas. Tapi selain akuntabilitas, ada juga responsibilitas, tanggung jawab moral. Bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan? Berikutnya Pak Jujur ada ke bawahnya. Nah, terus bekerja adalah rahmat. Bekerja itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa bekerja kasih sayang Allah? Karena di dunia sana banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau ditanya apakah tidak bekerja, apakah tidak punya pekerjaan itu enak? Tidak. Hidup pulang semangat. Cirinya diantaranya apa? Kalau reunian tidak SMP, SMA, atau mungkin teman-teman kuliah, pas reunian yang nganggur jarang datang. Kenapa? Ya nganggur menganggur. Malu saya menganggur mau reunian juga. Kalau pas reunian itu jadi rektor, kayak semangat reunian itu. Kalau reunian itu jadi direktur khusus, semangat reunian itu jadi inspektur pengawas, semangat. Kenapa? Karena bekerja. Karena ketika nanti reunian ditanya, kan di mana kerja? Di Mukire nganggur. Begini aja saya emang gak ada. Jadi bekerja itu adalah rahmat, bekerja itu adalah kasih sayang kamu. Maka kalau sekarang yang banyak pekerjaan jangan banyak mengeluh, kan yang tidak mau. Enggak. Saya masih lupa banyak pekerjaan. Itu adalah kasih sayang kamu. Dan insya Allah itu bagian dari ladang amal soleh kita. Kalau bekerja dengan tulus ikhlas, itu adalah kemuliaan. Ini mindset kita kadang-kadang harus diubah nih. Kadang-kadang kita menilai sesuatu, menimbang sesuatu dengan ukuran dunia. Kita sering menganggap kalau orang yang senang, orang yang mulia itu adalah orang yang gak banyak pekerjaan, banyak pelayannya, mau naik mobil dibukakan pintunya, ketika masuk ke dalam mobil ada yang melayani di dalam mobil, keluar dari mobil dibukakan pintunya, di rumah pelayannya banyak.
Konsep Islam bukan seperti itu. Yang mulia itu, yang mulia itu adalah yang terbaik dalam pandangan Rasulullah. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau kita melihat ada orang yang dilayani dan ada orang yang melayani, mana yang lebih mulia? Yang melayani, karena yang lebih bermanfaat. Kalau ditanya mana yang lebih bermanfaat, yang dilayani atau yang melayani? Yang melayani yang lebih bermanfaat. Maka kalau bapak-bapak yang jadi bos, banyak yang melayani, jangan merasa mulia, jangan merasa mulia. Maka saya jarang-jarang kalau ada yang bisa, Pak, boleh dipanggil itu nasi ada nyari lagi. Nah, saya kenapa? Karena lebih bermanfaat bagi orang lain kalau bisa membantu orang lain untuk membelikan nasi, bukan dibantu oleh orang lain untuk dibelikan nasi. Lebih bermanfaat bagi orang lain, peluangnya akan didapat ketika bekerja. Dan ketika bekerja itu kita adalah melayani orang lain. Para guru, para dosen, para tenaga pendidik, tenaga pendidikan, semuanya adalah melayani orang lain, dan itu adalah kasih sayang. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik orang di antara kamu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya berikutnya Pak Ibu. Terus kerja adalah ibadah terus kerja bidang apapun merupakan manifestasi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja adalah ibadah, kerja adalah amanah, dan tadi yang ketiga kerja itu adalah terus takdir. Ini sudah dibahas. Nah, kerja itu adalah amanah, maka laksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada siapapun itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan profesional. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, jangan asal-asalan. Jadi jangan berpikir gini, Pak, dunia kan main-main. Dunia ini adalah sembako. Innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa lahibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah main-main dan sembako. Main-main beda sembako di kantornya. Kita tetap harus serius, karena nanti bekerja itu adalah bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangankan di akhirat, di dunia aja kan diminta pertanggungjawaban. Maka hati-hati nih para dosen, orang di kaprodi, yang di tata usaha SD, DRA sampai perguruan tinggi. Ada yang pesen nilai, asalnya nilainya dapat B karena bawa duit atau bawa iming-iming apa, uang jadi A. Hati-hati, tanggung jawabnya bukan hanya dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Hati-hati. Jangan mengejar keuntungan dunia yang sesaat, tapi nanti kita mengorbankan akhirat. Kan sukses sebenarnya kalau nanti di akhirat kita selamat dari panasnya api neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Slide berikutnya Pak Yudun. Nah, kerja adalah rahmat tadi. Sudah lewat saja karena saya sudah bahas. Kita percepat. Sebelum dilanjutkan, saya sampaikan di mumpung belum lupa masih lupa, Pak Yusef, Pak Bos, mulai bulan depan DKM silakan kami beri kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian ini. Mulai dari undangannya, rancangannya, mau waktunya jam berapa, coba DKM dipikir. Kalau selama ini mungkin yayasan yang terlalu kaku, terlalu ketat menentukan waktunya, jamnya, undangannya dan sebagainya. Mengalah, kami berikan kebebasan DKM juga pengajian apa, delegasiku berikan ide di biar taruh di mana. Kira-kira kreatif kita DKM mulai bulan depan pengajiannya polanya harus seperti itu. Undangannya juga DKM aja, silakan. Jadi jangan bergantung kepada yayasan. Jika keundangan bisa dalam yayasan soalnya dimerdekakan, merdeka. Tapi tetap laporan, ada tembusan yayasan. Jangan merdeka sebebas-bebasnya enggak, tapi tetap dipertanggungjawabkan. Baik, bekerja
Maka supaya jadi ibadah, Bapak Ibu niatnya harus ikhlas. Yang namanya ikhlas itu bukan hanya niat saja. Ikhlas memurnikan niat, dan amal-amalannya juga harus itqanul amal. Amal-amalannya, aktivitasnya itu harus disempurnakan. Dan yang ketiga sikap terhadap hasil, artinya hasilnya harus produktif. Niat yang ikhlas ini harus dilandasi dengan cinta, syukur, butuh, wajib, dan menjadi beban bagi kita. Waktu itu jangan sampai beban yang sampai melewati batas sampai stres, jangan sampai stres seperti itu. Intinya kita niat lillahi ta'ala, bekerja itu mencari ridho Allah. Kalau gitu mah coba nggak usah mengharapkan gaji, itu mah efeknya. Itu efek samping dari kita bekerja. Bahkan kalau ditanya, bapak-bapak digaji dengan tidak digaji ikhlas mana? Ikhlas digaji. Bapak-bapak, ibu-ibu gajinya kecil dengan gajinya gede, ikhlas mana? Ikhlas gede gajinya. Maka oleh karena itu, mari kita doakan pembendahara supaya segera sembuh. Karena sekarang mau menaikkan gaji, merealisasikan di antaranya masih karena ada hitungan-hitungan, ada simulasi yang masih bergantung kepada makhluk. Oleh karena itu, cing rada tarik dan wakil kereta. Jadi semoga nanti itu bukan semata-mata untuk dunia. Lanjut Pak Ibu, saya berikutnya. Bukan semata-mata untuk dunia. Terus klik, tolong diklik, terus. Yang pertama, bekerja itu adalah ibadah. Jangan lupa bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Klik berikutnya Pak Ibu, ada ke bawahnya. Nah, terus bekerja adalah rahmat. Bekerja itu adalah kasih sayang. Dulu mau reunian juga. Kalau pas reunian tuh jadi rektor gitu, maka semangat reunian gitu. Kalau reunian tuh jadi direktur, semangat. Kenapa? Karena bekerja. Karena ketika nanti reunian ditanya, begini aja saya mengatakan. Jadi bekerja itu adalah rahmat, bekerja itu adalah kasih sayang Allah. Maka kalau sekarang yang banyak pekerja, banyak pelayannya, mau naik mobil dibukakan pintunya, ketika masuk ke dalam mobil ada yang melayani di dalam mobil, keluar dari mobil dibukakan pintunya, di rumah pelayannya banyak. Apakah orang mulia itu seperti itu? Konsep Islam bukan seperti itu. Yang mulia itu, yang mulia itu adalah yang terbaik dalam pandangan Rasulullah. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau kita melihat ada orang yang dilayani dan ada orang yang melayani, mana yang lebih mulia? Yang melayani, karena yang lebih bermanfaat. Kalau ditanya mana yang lebih bermanfaat, yang dilayani atau yang melayani? Yang melayani yang lebih bermanfaat. Mulia, jangan merasa mulia. Maka saya jarang-jarang kalau ada yang bisa, Pak, ada di Manggala nasi ada nyaliran. Kenapa? Karena para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, semuanya adalah melayani orang lain, dan itu adalah kasih sayang. Oh iya, Mas, sudah dibahas. Nah, kerja itu adalah amanah, maka laksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada siapapun. Itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan profesional. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Bahkan pembendahara supaya segera sembuh. Karena sekarang mau menaikkan gaji, mau merealisasikan di antaranya masih terkena ada hitungan-hitungan, ada simulasi yang masih Jadi jangan sampai kita pusing dengan urusan tadi. Jalani saja. Dan jangan masuk ke dalam hati. Bekerja mau masuk ke dalam otak. Bekerja itu masuk ke dalam otak, jangan masuk ke dalam hati. Lanjutkan Pak Jujur. Bekerja itu adalah kemuliaan. Nih, walladzi nafsi biyadihi, sabda Rasulullah, demi Allah
Asalnya itu walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Di ayat huda hadukum hablahu, sekiranya seorang di antara kalian mengambil talinya, payah tatiba ala dhahrihi, kemudian memanggul kayu bakar di atas punggungnya, khairul lahu min ayat dia rajulan. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, jadi bapak-bapak kelelahan, ibu-ibu kelelahan melutan sampai hokai Allah balik aja, maka dia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Jujun anu nunutan tong dibangunkan itu sedang diampuni dosa-dosa. Marobo Bapak Ibu. Kalau bila jadi nunutan dan saya bahasa kesindiran. Ini luar biasa Bapak Ibu. Agama Islam itu luar biasa. Kebayang bapak-bapak ibu tiap hari selesai bekerja kelelahan nunutan diampuni dosa-dosanya, apalagi kalau bukan nunutan dipakai tadarusan, apalagi dipakai nunutan wae diampuni dosa-dosa, apalagi kalau tadarusan, apalagi kalau dipakai tahajud malam hari, apalagi kalau dipakai thalabul ilmi seperti ini, dipakai nunutan wae diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak mikir nanti. Jadi tadi ampuni dosa-dosa teh kudu nunutan bukan berarti kudu nunutan. Nunutan wae diampuni dosa-dosa, apalagi kalau dipakai tilawah Al-Qur'an. Tapi intinya mau menunjukkan sih betapa mulianya bekerja itu. Nah jadi kalau para suaminya nunutan, ibu-ibu tong diampuni. Bapak nunutan wae atuh. Mama nunutan wae kata sebagian itu sedang diampuni dosanya. Kalau habis bekerja, nah oleh karena itu inilah bekerja itu adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu. Lanjut Pak Jujur. Nasihat Luqmanul Hakim. Ruwiyah diriwayatkan anna Luqman al-Hakim qala libni, Luqman al-Hakim menasihati anak, ya bunayya sta'in bil kasabil halal, wahai anakku hendaklah engkau tetap bekerja mencari rezeki yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun qad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berpenghasilan illa asobahu salasu kisol, kecuali dia akan mendapatkan 3 hal. Nih, orang yang tidak berpenghasilan, orang yang tidak bekerja akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, lemah agamanya, orang yang tidak punya penghasilan. Yang kedua adalah apa? Yang pertama adalah dhafun fi, yang pertama adalah riqwatun fi dinihi, lemah agamanya. Yang kedua dhafun fi aqlihi, yang kedua lemah akalnya, lemah akal. Yang ketiga adalah wadhihabun muru'atihi, yang ketiga hilang kewibawaannya, dan yang keempat adalah wa'atu min hadhihi wisal istighfafun nas. Yang paling parah itu diremehkan oleh orang lain. Nah yang pertama itu adalah lemah agama. Kenapa? Orang tidak punya penghasilan, tapi bapak-bapak atau calon bapak-bapak mau naksir kepada seorang ditaros ke calon mertua. Kita di mana di dalam belum kewe pak di dalam lemah. Yang pertama lemah agamanya, lemah agama. Karena untuk melaksanakan agama perlu materi. Sebut aja mau haji, mau umroh, mau berzakat, kan harus didukung oleh materi. Sama menikah juga bagian dari menjalankan syariat agama. Kalau yang nggak punya modal kan berat.
Kalau yang nggak punya modal mau menikah, oleh karena itu bapak-bapak yang masih muda, kalau nanti istrinya meninggal, bagi waris itu jangan salah. Karena banyak kasus saya ketika bapaknya masih muda, suami masih muda, istrinya meninggal, bagi warisnya dihabiskan hartanya. Salah. Tapi waris yang benar itu bagi dulu mana hak istri, mana hak suami. Ketika istri meninggal, dibagikan itu adalah hak istri. Istrinya meninggal, bono gini, bagi dua dulu. Yang dibagikan adalah setengahnya, yang bagian istrinya. Bagian suami jangan dibagikan. Nah, karena belum meninggal suaminya kan. Bagikan hak istrinya, maka suami kalau punya anak, suami itu dapat 1/4 dari harta istri. Sisanya dibagikan. Banyak kasus saya mengebejaan karena udah banyak terjadi. Ketika ditanya bapaknya masih muda, Pak usia berapa sekarang? 50. Tapi dengan muda 5 tahun Ustaz. Kenapa tidak nikah lagi? Sudah nggak punya modal. Waktu istri meninggal dikasihkan semua ke anak-anak dan Ustaz. Jadi ketika tidak punya penghasilan, ketika tidak punya modal mau beribadah, meninggalkan ibadah. Tidak punya modal ibadah. Ketika beribadah itu dibagikan. Bekerja itu adalah ladang kita untuk mendapatkan penghasilan. Maka insya Allah kita akan semakin diperkuat untuk menjalankan syariat. Ya haji, mau umroh, mau berinfak, mau sebagainya kan harus Yang kedua lemah akalnya. Orang yang tidak berpenghasilan itu lemah akalnya. Karena tidak berpenghasilan, motor saudaranya digasap, jual. Ini kasus terjadi ada yang sampai dibunuh. Kasusnya begini. Saudaranya kerja di Arab, kerjanya kerja di Arab. Saudaranya ini transfer tiap bulan ke saudaranya yang ada di Bandung. Kemudian pesan, tolongnya diberikan sepeda motor, ya. Tolongnya diberikan mobil, ya. Pas kakaknya pulang dari Arab, pas kakaknya pulang dari Arab, marah besar karena motornya tidak ada, dijual, mobilnya tidak. Mengapa adiknya melakukan itu? Lemah akalnya karena tidak punya penghasilan. Harta kakaknya dia jual. Kakaknya marah, dibunuh lah si adiknya. Adiknya dibunuh. Ya adiknya meninggal, kakaknya masuk ke penjara. Bekerja bertahun-tahun di Arab, puluhan tahun kerja di Arab, pulang ke Indonesia, masuk penjara karena membunuh adiknya. Hartanya habis karena dijual oleh adiknya. Dia masuk penjara. Ini ya, lemah akalnya yang adiknya tadi menjual harta kakaknya lemah karena tidak berpenghasilan. Banyak yang tidak berpenghasilan lemah akal, apalagi berpenghasilan tapi mungkin merasa tidak cukup. Lemah akal itu apa gitu? Sudah mah gaji kecil menurut